Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Lihin di pembelajaran online matematika. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang menyelesaikan masalah program linier. Terdapat dua metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah program linier, menggunakan metode uji titik pojok dan garis lidik. Ya. Contoh soal: sebuah adonan roti basah dibuat dengan 2 kg tepung dan 2 kg gula. Sedangkan sebuah adonan roti kering dibuat menggunakan 1 kg tepung dan 2 kg gula. Ibu memiliki persediaan tepung sebanyak 6 kg dan gula sebanyak 10 kg. Setiap satu adonan kue basah dapat memberikan untung 75.000. Setiap adonan kue kering untungnya 60.000. Berapa banyak kombinasi adonan roti yang dapat dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal? Jadi dalam soal ini, agar ibu ini untungnya dapat maksimal, memperoleh keuntungan yang maksimal, berapa kue kering atau kue basah yang harus dibuat oleh ibu tersebut, ya, biar untungnya maksimal. Maka langkah pertama harus kita jadikan model matematika ya untuk mencari keuntungan maksimal. Kita kerjakan dengan metode uji titik pojok dulu ya. Nah, nanti kita bandingkan dengan metode garis lidik. Yang pertama, alternatif jawaban yang pertama menggunakan uji titik pojok. Ya, karena kita membicarakan tentang roti basah, maka kita misalkan roti basah adalah X, roti kering adalah Y, ya. Nah, selanjutnya kita buat tabel, ya. Yang berhubungan dengan roti basah tadi kita taruh di sebelah kiri, ya. Kemudian roti basah dan roti kering kita taruh di sebelah atas dan kapasitasnya, ya. Untuk menjadikan permasalahan dalam model matematika ada di video sebelumnya ya. Kalian bisa pelajari lagi video sebelumnya. Nah, lanjut. Selanjutnya kita isi di dalam tabel ini sesuai dengan yang terdapat pada soal. Roti basah membutuhkan apa saja tadi roti basah? Roti basah ini membutuhkan 2 kg tepung dan 2 kg gula. 2 kg tepung dan 2 gula. Roti kering 1 kg tepung dan 2 kg gula. 1 kg tepung, 2 kg gula. Nah, ibu persediaan tepungnya hanya ada 6 kg, berarti dia kita gunakan kurang dari 6 kg atau sama dengan 6 kg. Ya, tidak boleh lebih karena hanya memiliki 6 kg. Sedangkan gula hanya memiliki 10 kg, maka tanda yang kita gunakan adalah kurang dari. Tanda tidak samanya kapasitasnya adalah kurang dari 10 kg atau sama dengan 10 kg, ya, tidak boleh lebih dari 10 kg. Sehingga tidak sama yang kita gunakan adalah kurang dari 10 kg. Keuntungannya kalau buat roti basah 75.000, kalau buat roti kering 60.000. Nah, kalau kita sudah mengisi tabel, baru kita jadikan model matematika. Roti basah ya X, roti kering adalah Y, pasti ada nilainya ya di sini. X boleh lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya boleh lebih dari atau sama dengan 0. 2X tambah Y, 2X, berarti bahasa X ya, berarti 2X tambah 1Y, Y kurang dari 6. Ya, yang keempat, 2X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama bagi 2 menjadi X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Sedangkan fungsi objektifnya di sini 75.000 X ditambah 60.000 Y. Ya, ini adalah fungsi objektif untuk mencari keuntungan nanti, keuntungan maksimal, ya. Lanjut. Langkah selanjutnya kita menggambar grafik dari masing-masing model matematika ini, ketidaksamaan ini, ya. Kita mulai dari menggambar grafik dari 2X tambah Y. Kita buat sama dengan 6, ya. Titik potong sumbu Y. Ya, langkah pertama untuk menggambar grafik kita cari titik potongnya. Titik potong sumbu Y, maka kita buat X sama dengan 0. Ya. Sehingga di sini X-nya kita ubah jadi angka 0. 2 kali 0 tambah Y sama dengan 6.
ya. Ketidaksamaan kita buat sama dengan dulu. 2 kali 0, 0 habis, sehingga sisa Y sama dengan 6. Titik potong sumbu Y terletak di titik 0,6. Titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Ya, kita titik potong sumbu X kita jadikan Y sama dengan 0. Maka Y-nya ini kita buat jadi 0. 2X tambah 0, Y-nya adalah 0 ya, sama dengan 6. 0 hilang, sisa 2X sama dengan 6. 2-nya kita pindah ruas jadi pembagian ya, sehingga 6 dibagi 2, X sama dengan 3. Sehingga titik potongnya terletak di 3,0. Itu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita tentukan 2 titik ini, kita gambar grafiknya ya. Ini sumbu Y, ini adalah sumbu X ya. Selanjutnya kita tentukan titik 0,6 mana di mana? 0,6 ini misalnya di sini ya. Ini titik adalah 0,6. Titik yang selanjutnya 0,3 di sini. Nah, kedua titik ini kita hubungkan pakai garis. Ini garis dari persamaan 2X tambah Y sama dengan 6. Nah, sedangkan selanjutnya kita buat titik uji. Nah, untuk menentukan pertidaksamaannya, grafik pertidaksamaan yang ini ya, 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6, titik uji 0,0. Nah, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 2 kali 0 tambah 0 hasilnya 0. 0 kurang dari atau sama dengan 6. Pernyataan ini benar apa salah? Benar, karena 0 kurang dari 6. Benar. Karena benar, maka yang kita arsir adalah yang mendekati 0 ini pernyataan yang benar ya. Titik uji kan 0,0 di sini. Ini yang benar. Yang salah berarti di sini. Ya, ini salah. Kita arsir yang salah ya. Karena pada video ini yang daerah penyelesaian yang benar itu yang daerah yang bersih. Ya, saya gunakan daerah yang bersih sebagai daerah penyelesaiannya. Ya, yang salah kita kotori, kita arsir. Itu ya. Selanjutnya kita gambar grafik X tambah Y sama dengan 5. Ini kita gambar ini tambah Y kurang dari 5 ya, kita jadikan sama dengan dulu untuk cari grafiknya. Cari titik potong sumbu sumbu Y kita jadikan X sama dengan 0 ya, maka 0 tambah Y sama dengan 5. X nya kita ubah jadi 0, Y nya 5, maka titiknya terletak di 0,5. Yang pertama, titik potong sumbu X pada sumbu X, maka Y nya sama dengan 0, kita buat Y sama dengan 0, maka X tambah Y nya 0 ya, Y-nya kita ganti 0. X tambah 0, X-nya sama dengan 5. Maka titiknya terletak di X 5,0. Itu ya. 5,0. Yang di atas 0,5. Kan X dulu baru Y ya. 0,5. Di sini X-nya 5. 5, Y-nya 0. Dua titik ini kita taruh di sini. Titik yang pertama 0,5. Ini 0,5 di sini. Ya. Kemudian titik yang kedua 5,0. Titik yang 0. Titik potong sumbu X ini. Ya. Dua titik ini kita garis straight. Nah, selanjutnya kita ambil titik uji. Nah, titik uji 0,0 ya. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari atau sama dengan 5. Benar atau salah? Benar. 0 kurang dari 5 adalah pernyataan yang benar. Maka ini benar. Yang salah di atas. Di atas garis ini salah ya, pernyataan yang salah. Ya. Oke, kita arsir. Itu ya. Jadi yang enggak ada sini yang bersih. Nah, selanjutnya grafik yang ini yang belum kita buat. X lebih dari 0. X lebih dari 0. Nah, lebih ini kan sumbu X. Ya, lebih dari 0 pakai ini. Lebih dari 0. Ini di sini titik 0. Lebih dari 0 berarti dia ke sini. Ini lebih dari 0. Berarti ini yang salah. Ini kurang dari 0. Kita arsir. Ya. Selanjutnya Y lebih dari 0. Berarti kan di atas, ke atas. Y-nya lebih dari 0 kan ke atas. Yang bawah kan berarti dia kurang dari 0. Yang salah. Maka daerah penyelesaiannya ada di sini, yang bersih ini, gitu ya. Dan ini tujuan saya menggunakan daerah penyelesaian yang bersih. Dari hasilan itu adalah daerah penyelesaiannya. Nah, ada 3 titik. Kalau kita menggunakan titik uji, nah ada 3 titik, ada 4 titik ya, 0 titik terakhir 0,0. Nah, 1 titik pertama 0,0, titik yang kedua ini ya. Kemudian ada titik yang ketiga yang di sini. Ini titik keempat. Untuk menentukan titik yang ketiga ini kita menggunakan cara eliminasi ya. Menggunakan cara eliminasi dan substitusi untuk menentukan titik potong ini.
Ini tulisannya salah ya. Ini menentukan titik potong dua garis ini dengan cara eliminasi dan substitusi ya. Pertama eliminasi X ya. Ini pelajaran kelas 2 ya, tentang eliminasi. Dan diingat-ingat lagi ya. Eliminasi X. Ya, untuk meliminasi X dari dua persamaan ini, dua garis ini, maka syaratnya X-nya harus sama ya, koefisiennya. Biar sama, di atas kali 1, di bawah kita kali 2 semuanya. Di atas kali 1 tetap ya, 2 kali 1 2x, y kali 1 1y, 6 kali 1 6. Yang di bawah kita kalikan 2 semua ya. X kali 2 2x, y kali 2 2y, 5 kali 2 10. Di sini koefisiennya kan sudah sama. Kalau sudah sama berarti bisa kita eliminasi, kita hilangkan ya. Jadi 2 kali 2 ini habis 0 ya. 1 kurangi 2 min 1 y. 6 kurangi 10 min 4. Nah, min dengan min, maka y nya sama dengan positif 4. Selanjutnya kita lakukan substitusi. Substitusi y sama dengan 4 ini ke persamaan, kita ambil bebas ya. Misalnya persamaan yang di bawah ini enggak apa-apa, persamaan yang ini enggak apa-apa ya. Nah, Bapak ambil persamaan yang paling sederhana, x tambah y sama dengan 5. Jadi substitusi y sama dengan 4 ke x tambah y sama dengan 5. Nanti hasilnya sama juga kok kalau kalian substitusi ke sini. Y nya kita ganti dengan angka 4 ya, karena kita y sama 4, substitusi y sama 4, maka y nya kita ganti dengan 4. X tambah 4 sama dengan 5, maka x sama dengan 5 dikurangin 4 ya, pindah, banyak kita pindah ke sini di pengurangan. 5 kurangi 4 sama dengan 1, jadi 1 tambah 4 sama, benar ya, x nya sama dengan 1. Sudah ketemu titik potongnya. Dari cara eliminasi dan substitusi kita ketemu titik potong 1,4. Di sini titik potongnya 1,4 ya. Ini titik pertama, titik A, titik di sini kita namakan titik A 0,5, titik potongnya ketemu. Kita kasih nama titik B 1,4, dan yang di sini kita kasih nama titik C 3,0. Ini titik awal 0,0 ya. Tidak mungkin di sini. Cuman kita coba aja. Selanjutnya kita hitung nilai optimumnya ya. Fungsi objektif fx, y sama dengan 75.000x ditambah 60.000y. Ini keuntungannya ya. Ini model matematika keuntungan, menentukan keuntungan ya. Misal kita ambil dari titik O tadi 0,0. Tentunya kalau kita membuat 0 kue basah dan 0 kue kering, pastinya kita tidak mungkin dapat untung karena kita tidak buat roti sama sekali kan, gitu kan ya, tidak buat kue sama sekali ya. Kemudian di sini ada misalnya titik A tadi 0,5 ya, 0 kali 75, x nya 0 ya, y nya 5 kali 60.000. Nah ini kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 300.000. 0 kali 75 kan 0, 5 kali 60.000 300.000. Kalau kita buat yang kue kering ya, roti kering, kita buat roti kering 5, jadi kita maksimal hanya buat 5 roti kering tanpa membuat roti basah sama sekali, maka keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah 300.000 ya. Kalau semisal kita buat 1,4, titik B berdasarkan titik B tadi, 1 kali 75.000 ditambah 4 kali 60.000, 1 kali 75.000, 4 kali 60.000, 240.000. Dijumlahkan 315.000 ya. Keuntungan yang kita dapat adalah 315.000 ya. Kalau membuat 1 kue basah dan 4 kue kering, kan ini X ini Y ya. Sedangkan kalau misal titik C 3,0, buat kue basah semuanya sebanyak 3 ya. 3 ini 3 ya. Ini ada kesalahan 3 kali 75.000, maka hasilnya adalah 225.000. Kalau buat kue basah semua ya, bahannya dibuat kue kering semua, untungnya 300. Kalau bahannya tadi kita buat kue basah semua, untungnya 225.000. Kemudian kalau kita buat dari bahan-bahan tersebut, kita buat 1 kue basah dan 4 kue kering,
keuntungannya 315.000. Jadi agar mendapatkan keuntungan maksimal, kita buat 1 adonan kue basah dan 4 adonan roti kering, roti basah dan 4 adonan roti kering. Paham ya? Jadi dengan menggunakan program linear kita bisa menentukan keuntungan maksimal dari bahan yang tersedia. Selanjutnya kita gunakan alternatif yang kedua ya, menggunakan garis lidik. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh sistem persamaan X lebih dari 0, Y lebih dari 0, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 0, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Dan fungsi tujuan memaksimalkan ini ya, keuntungannya 75.000 X ditambah 60.000 Y. Dengan X itu adalah roti basah dan Y-nya adalah roti kering ya, pada permasalahan sebelumnya ya. Nah, kita kerjakan kali ini dengan garis lidik. Persamaan garis lidik ya, kita ambil nilai K sama dengan 600.000 ya, kita ambil nilai K sama dengan 600.000. 600.000 ini diambil secara sembarang ya, kita misalkan aja 600.000. Nah, untuk keuntungannya misalnya kita ambil 600.000. Jadi kita buat 75.000 X tambah 60.000 Y sama dengan 600.000. Sederhanakan menjadi 5X tambah 4Y sama dengan 40. Nah, langkah selanjutnya, menggambar daerah yang memenuhi sistem persamaan di atas dan garis lidiknya. Jadi ini kita gambar dulu grafiknya, baru kita buat garis lidik ini. Tadi kan kita sudah menggambar ya, pada pembahasan sebelumnya kita kan sudah gambar ini, gambar grafiknya dari ini. Nah, ini grafiknya, tinggal kita kasih garis lidik ini ya. Nah, menggambar garis lidik, titik potong sumbu Y, kita tentukan titik potong sumbu Y, maka X sama dengan 0 kan ya, X kita ganti dengan 0, 5X berarti 5 kali 0 tambah 4Y sama dengan 20, tambah 4Y sama 20, 5 kali 0 kan 0, habis ya, maka terisa 4Y, 4 nya kita pindah ruas jadi pembagian ya, 40 dibagi 4, Y nya sama dengan 10, sehingga di sini titik potong pada sumbu Y 0,10. Nah, selanjutnya kita tentukan titik potong pada sumbu X. Nah, kita buat Y sama dengan 0. Sekarang Y nya yang berubah jadi angka 0, X nya tetap 5X tambah 4 kali 0 berapa? 0. Nah, habis ya, pakai 0 ya, habis. Bisa 5X di sini ya. 5 nya kita pindah ruas, di sini 40. 5 nya pindah ruas jadi pembagian, maka 40 dibagi 5 sama dengan 8. X nya ketemu 8, maka X nya 8, Y nya adalah 0, 8,0. Tadi yang awal titik potong sumbu Y, X nya 0, Y nya ketemu 10. Dua titik ini kita gambar pada grafik ya. Pertama 0,10 ya, misalnya di sini 0,10. Kemudian titik potong sumbu X nya terletak di 8,0 ya. Dua titik ini kita garis. Nah, ini adalah namanya adalah garis lidik. Ini garis lidik. Nah, dari daerah penyelesaian ini ada 3 titik, 1, 2, 3 yang mendekati garis lidik ini. Kita ambil yang paling dekat. Titik mana yang paling dekat di antara ketiga titik ini di daerah penyelesaian ini? Itu titik ini. Ini titik ini yang paling dekat terhadap garis lidik. Maka titik inilah penyelesaiannya. Biar mendapatkan keuntungan maksimal kita gunakan titik yang ini ya. Titik 1,4. Ya, berdasarkan pembahasan sebelumnya ini adalah titik 1,4. Nah, selanjutnya substitusi koordinat titik 1,4 pada persamaan ini ya. Nah, 75.000 X nya diganti angka 1, nah Y nya ganti angka 4 ya. 75.000 kali 1 75.000, 60.000 kali 4 240.000, dijumlahkan hasilnya 315.000. Nah, ini sudah pasti keuntungan maksimal ya. Jadi nilai keuntungan maksimum yang dapat diperoleh adalah 315.000 dengan membuat 1 adonan roti basah dan 4 adonan roti kering ya. Jadi cukup sampai di sini dulu video penjelasan tentang menyelesaikan permasalahan dari program linear ya, dengan menggunakan titik pojok atau garis lidik. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.